Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai teori pembentukan tata surya. Minggu lalu kita sudah membahas teori pembentukan jagat raya ya, yaitu kita membahas mengenai teori Big Bang. Teori Big Bang ada yang mengatakan bahwa merupakan suatu masa yang memiliki energi yang sangat besar dan panas, lalu masa itu meledak, sehingga terjadilah jagat raya. Sedangkan ada yang mengatakan hal itu salah, bahwa terjadinya jagat raya itu seperti halnya sebuah balon yang ditiup, balon polkadot yang ditiup, lama-lama dia akan mengembang. Nah, yang bulat-bulatan polkadotnya itu anggapannya sebuah galaksi-galaksi yang semakin menjauh, bahwa alam semesta ini akan selalu mengalami yang namanya statis, yaitu mengalami perkembangan. Oke, marilah kita membuka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui struktur utama dari sistem tata surya, serta apa aja sih teori pembentukan tata surya. Oke, nah ini teori pembentukan tata surya ya, kita akan membahas ada 4. Teori nebula atau kabut, teori planetesimal, teori pasang surut, dan teori awan debu. Mengenai benda-benda angkasa, apa aja sih yang termasuk dalam struktur utama dalam sistem tata surya? Ini ada matahari, planet, bulan, asteroid, dan komet. Insya Allah nanti akan kita bahas juga di pekan depan. Silahkan kalian bisa baca dulu ya, apa itu matahari, planet, bulan, asteroid, dan juga komet. Nah, sekarang kita memasuki teori yang pertama ya. Teori pembentukan tata surya yang pertama itu ada teori nebula atau kabut. Ini ditemukan oleh Immanuel Kant pada tahun 1749, lalu disempurnakan oleh Pierre Marcus de Laplace 1796. Ini tokohnya, Immanuel Kant, Pierre Marcus de Laplace. Apa sih yang dikatakan dari teori nebula atau kabut ini? Nah, tata surya itu awalnya merupakan sebuah kabut raksasa yang berputar. Kemudian kabut itu mengalami penyusutan, pemadatan, dan juga dia berputar. Nah, memutarnya dengan cepat sehingga kabut raksasa ini melepaskan cincin-cincin gas, yang kemudian cincin-cincin gas ini akan berubah menjadi planet-planet, satelit-satelit yang beredar. Dan masa intinya ini menjadi matahari. Nah, ini prosesnya ya. Kabut raksasa mengalami pemadatan, penyusutan, dia memutar dengan cepat, melemparkan cincin-cincin gas yang tengah menjadi matahari dan cincin-cincin gas di sekitarnya menjadi planet maupun satelit yang beredar di luar angkasa. Oke, lanjut teori yang kedua, yaitu teori planetesimal. Dikemukakan oleh Thomas Chamberlain tahun 1843 dan Forrest Moulton, ini tokohnya, di tahun 1872. Apa sih dari teori planetesimal ini? Kalau dari teori planetesimal, dia mengatakan bahwa dulu itu sudah ada yang namanya bintang ya, salah satu bintang itu matahari. Nah, ada bintang lain yang mengorbit dekat dengan matahari. Nah, si bintang ini, bintang lainnya ya selain matahari, dia itu punya gravitasi yang kuat gitu. Sehingga ada partikel-partikel energi dari matahari itu yang terseret keluar karena adanya bintang yang melintas ini. Nah, partikel-partikel yang tidak terseret jauh itu berhasil masuk lagi ke bintang matahari ini, sedangkan partikel-partikel yang menjauh itu akan berubah mendingin menjadi planet. Seperti itu. Ini teori planetesimal. Yang ketiga ada teori pasang surut atau namanya tidal. Ditemukan oleh Sir James Jeans 1877 dan Harold Jeffreys 1891. Ini juga teori ini mengatakan bahwa sudah ada bintang ya, atau yang kita kenal sebagai matahari. Nah, lalu ada bintang lain yang mendekati matahari, sehingga terjadilah pasang surut di tubuh matahari. Nah, ini menyebabkan adanya lidah pijar
adanya lidah pijar atau biasa disebut sebagai cerutu juga. Cerutu ini terlepas dan dia mengelilingi matahari, lalu cerutu ini membentuk gas-gas yang kemudian terpecah belah, yang kita kenal sebagai planet. Salah satunya tempat tinggal kita, yaitu bumi. Seperti itu. Yang terakhir itu ada teori awan debu atau nama lainnya itu protoplanet. Dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker 1940, disempurnakan oleh Gerd Kuiper 1950. Ia mengatakan bahwa tata surya itu terdiri dari gumpalan awan gas yang jumlahnya sangat banyak, lalu gumpalan awan ini mengalami pemampatan atau pemadatan, terus terbentuklah gumpalan bola, lalu gumpalan bola itu menjadi pipih menyerupai cakram, piringan cakram, seperti ini gambarnya. Nah, terjadilah di bagian tengah itu tebal, sedangkan bagian pinggirannya itu tipis. Nah, inti dari cakram yang mengembang ini akan menjadi matahari, sedangkan bagian pinggirnya itu akan menjadi planet. Seperti itu. Semoga kalian dapat memahami ya materi pembentukan tata surya ini menurut para ahli. Namun, dari semua teori yang kita pelajari ini, teori ini tuh hanya sebuah hipotesis ya, dugaan sementara, dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Seperti itu ya, karena memang ilmu pengetahuan manusia itu masih sangat terbatas ya, berkaitan dengan untuk memecahkan masalah yang ada di alam semesta ini. Tapi tidak ada salahnya kita mempelajarinya, mengetahuinya, hipotesis yang sudah dilakukan oleh para ahli. Oke, sekian dari Miss Alda. Mohon maaf bila ada salah, jangan lupa dicatat ya poin-poin penting materi-materi ini, kata kuncinya itu sudah Miss berikan tanda kuning juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, misalnya persilahkan ya. Jangan lupa dicatat di buku catatannya. Karena nanti kalau kalian balik ke pesantren akan misalnya cek catatan kalian. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan kita bisa bertemu secara langsung lagi. Amin. Sekian dari Misalda, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.